Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Amin. Perintah akikah itu sebenarnya kan memang 7 hari kelahiran. Tapi kalau tidak sempat, itu baru bisa ditambah 7 hari. Cuma kadang-kala kita ini kalau di kampung biasa, dia tambah bukan 7 hari. Tapi tambah 1 hari. Iya, jadi dia tambah 1 hari dan bilang, "Mapak gana asok." Sebenarnya enggak. Yang sunnahnya itu 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Itu sunnah akikah. Kalau ada orang mengakikah anaknya di luar dari itu akikahnya bisa sah. Cuma tidak mengikuti sunnah penetapan waktu. Jadi biasa ada orang di akikah itu 3 hari kelahiran. Itu akikahnya sah. Cuma dia tidak mengikuti sunnah harinya. Jadi jangan katakan bahwa akikah di luar dari hari ke-7, hari ke-14, 21 tidak sah. Tidak, itu tetap sah. Cuma tidak mengikuti sunnah hari. Kemudian yang kedua, akikah itu sebenarnya memang kalau kita mampu mencukupkan 2 kambing, kalau laki-laki ya 2, kalau perempuan ya 1. Tapi Nabi itu mengakikah cucunya dengan 1 kambing. Makanya dia mengatakan kamshan. Itu Hasan dan Husain itu kan tetap 1. Karena mampunya seperti itu. Tapi wasiatnya, saya pernah tanyakan, kenapa laki-laki mesti 2? Karena memang ternyata laki-laki itu nanti tanggung jawabnya juga memang 2. Makanya dalam pembagian warisan juga begitu. Jadi laki-laki itu dapat 2, perempuan dapat 1. Istilahnya orang Bugis malempai rone mak jujung makun rei. Dan saya juga pernah protes itu ketika ngaji sama guru. Wah, ini tidak adil. Karena kenapa perempuan dikasih setengah dari bagian laki-laki? Dia mengatakan sebenarnya itu sudah adil. Karena wanita itu ketika menikah dapat 3. Karena 2 bagian suami, 1 bagian dia. Nanti kalau suami menikah itu sudah dapat 3 juga. Itu sudah berketemu. Makanya pernikahan itu adalah menyempurnakan agama. Itu salah satu alasannya beliau. Nah, kemudian ini yang tidak mampu biasa kita lakukan. Saya sering sampaikan ini. Kalau akikah, hendaknya itu tulang binatang akikah itu tidak dipotong. Itu yang paling utama. Cuma ini agak berat. Jadi tulang yang memanjang itu tidak dipotong dan tidak diremuk. Jadi semua tulang yang melingkar itu tidak diremuk. Jangan dipotong. Itu sesuai dengan jumlah. Jadi tulang kambing itu sesuai dengan jumlah tulang bayi. Jadi apa hikmahnya? Kalau ada orang mengakikah anaknya, tulang binatang yang dipakai akikah itu tidak dia potong, itu anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu hikmahnya, besar sekali tuh. Artinya tidak dipotong begini, tulang rusuk kan itu melekat di bagian perut dan di bagian punggung. Itu tetap dilepas, cuma jangan dipotong-potong kecil. Iya. Itu anunya, Pak. Saya ngajinya itu dulu istilahnya saya hampir enggak terima. Saya bilang kalau ini mau dilakukan susah. Nanti pernah saya lihat di YouTube itu, orang di Yaman itu ketika dia kambing akikah, memang dia gantung. Kemudian dia pakai pisau kecil, iris itu. Hanya mengikuti dagingnya saja. Tulangnya itu tidak dilepas dari rangkanya. Baru diambil kulitnya, dibungkuskan tulangnya, kemudian ditanam. Itu yang paling utama. Supaya anak kita tidak kena penyakit kulit. Itu agak berat memang, Pak. Makanya saya bilang, saya saja yang ngaji langsung sama guru, tak diberitahu tata caranya. Itu sampai hari ini masih agak berat. Kemudian akikah itu juga, itu kan sebenarnya ada beberapa di situ. Menggunting rambut, memberi nama. Nama ini kadang kita sembarang. Terus terang, saya katakan kasih nama anak itu sembarang. Kalau dalam tasawuf,
Itu kita cari nama, barang 3 atau 4, kita istiharakan satu-satu, baru langsung diberikan ke anak. Kalau anak itu menangis ketika disebutkan, dibisikkan di telinganya, jangan kasih nama itu. Cuma kadang-kadang kalau kita kasih nama itu kan cari dulu nama artis. Oh, ini yang bagus artinya. Langsung kan. Itu. Jadi itu kan. Jadi ulama saya bilang memang agak berat. Jadi itu dikasih khusus itu, diistiharakan satu-satu. Kalau misalnya apa hajat kita, anakku ini saya mau kalau misalnya jadi bupati nanti. Carikan nama, kemudian kita istiharakan. Kemudian nanti itu dibisikkan. Iya. Jadi biasa kan Fulan bin Fulan. Nah, itu kan kalau di Kalimantan itu biasa saya ridhohkan dan berikan nama atas kamu dengan nama ini. Kalau dia tersenyum, dia mengatakan kalau anak itu tersenyum, itulah nama yang kau kasih kepadanya. Tapi ketika dia menangis jangan ambil. Itu berat untuk dia. Itu jadi itu. Kemudian saya kembali. Ini kambing tadi, perintahnya juga, makanya kan 60 potongan itu, Pak. Itu tidak lebih. Itu persis dengan tulang-tulang kita. Tulang yang memanjang itu jangan dipatahkan. Jadi jangan dipatahkan, itu yang tulang memanjang. Kalau kepalanya kan tidak masalah. Kepala itu kan tidak masalah. Yang maksud saya itu kayak tulang betisnya kambing, kaki tulang paha, itu jangan diremuk itu. Makanya dagingnya saja diambil, itu paling aman. Baru kulitnya pakai bungkuskan, kemudian ditanam. Itu untuk akikah. Sebenarnya bab akikah itu kan dalam fikih gandengan dengan bab kurban. Itu satu bab. Akikah dengan kurban itu kan satu bab. Kemudian yang sering kita juga keliru, itu kalau masakan akikah itu dimasak dengan masakan yang manis. Jangan dikasih lombok. Iya. Jangan. Jadi kalau masakan akikah itu kan itu hadis Nabi, betul Pak. Masalah masakan akikah untuk anak-anakmu itu dengan masakan dengan bumbu yang manis. Jadi makanya orang tua dulu itu kasih gula. Kasih gula bumbunya, tapi lomboknya tetap dia pisah, tidak dicampur. Kenapa? Supaya anak-anakmu itu semua orang cinta kepadanya. Kasih sayangnya orang tinggi. Cuma ini yang agak berat. Kalau akikah, sebenarnya tidak undang orang. Tidak undang orang. Akikah itu bersedekah. Jadi kita yang masak, kemudian diantarkan. Itulah bedanya dengan kurban. Kalau kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah, kalau akikah dibagikan dalam keadaan masak. Sebenarnya tidak salah, Bu. Jadi dia bilang, wah salah lah ini. Tidak salah. Apa keistimewaannya? Kalau orang anaknya di akikah kemudian dia mengantarkan, itu anak itu kalau dia kerjakan tidak usah pusing, Pak. Istilahnya kalau ada urus, jangan makin urus sih. Selesai itu baru tinggalkan. Maka dia gerutai perenung itu. Kemudian rezekinya itu dimudahkan. Itu kuncinya. Makanya diantarkan. Supaya banyak orang yang menikmati itu. Kemudian ajak terima pas solo. Ini yang agak berat ini juga. Saya di Guru Tak itu kan kasih tahu begini. Saya sebenarnya itu semua ada hadisnya, Pak. Cuma ada ulama mengatakan ini masuk dalam kategori hadis dhaif, ada mengatakan ini hadis hasan. Saya ngaji itu memang direntekan, cuma saya tidak anukan. Begini, ulama kita bilang begini. Kalau anakmu kau akikah dan tidak menerima amplop, lihat nanti. Belum selesai kuliah, itu sudah banyak orang yang menawarkan pekerjaan. Tapi ya kau mahakeka kau mau terima pas solo, ya kau selesai itu sila ada sampai jamat tu napa wadilolos. Itu kuncinya.
Makanya sebenarnya akikah itu kan bersedekah. Ya. Makanya saya sering tahu masyarakat, ini kan susah Pak dilabrak. Karena satu tradisi di masyarakat yang dianggap baik kan tidak dianggap salah dalam agama, itu kan baik. Makanya kita di NU kan pakai itu. Makanya saya sering suruh masyarakat mengakali, suruh makalangi. Hari ke-7 kelahiran anak, kau beli kambing. Tidak usah mengundang orang. Suruh Pak Imam sembeli atau bapaknya, kemudian kita masak dengan sempurna. Tulangnya kita jangan patahkan, kemudian bungkus dengan kulitnya kita tanam. Masak itu dengan jangan kasih lombok, kemudian kita bikin paket-paket, kemudian kita sedekahkan. Nanti hari ke-14 baru syukuran. Terima nih Pak Solo, kan itu nanti mahake kan? Kan sudah nih kan sudah akikahnya. Iya. Jadi kita tetap jalankan yang betul-betul kita inginkan untuk mengambil berkahnya sesuai sunnahnya. Sekaligus kita tidak membuang tradisi yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi 7 hari kelahiran, tidak usah ngomong-ngomong, pergi saja sembeli kambing. Itu kita anukan. Nanti kalau syukuran, biar nak potong kambing, biar potong ayam. Terima maki Pak Solo, biar banyak nak kasih, kita ambil semua. Kan kita bilang, saya kan syukuran, bukan akikah. Sudah selesai. Kan begitu. Ya, jadi saya dulu kan mikirnya begitu. Makanya sekarang orang banyak beralih ke pondok, ke panti asuhan ketika akikah. Tapi saya tidak sepakat. Karena di panti asuhan, di pondok itu, tidak semua pondok itu mengelola dengan benar. Tidak semua juga di panti itu mengelola dengan benar. Dan daging akikah itu juga mesti ada yang dinikmati oleh tetangga dan keluarga. Jadi mestinya kalau kita mau masak dulu, nanti selesai dimasak baru kirim ke panti asuhan. Jangan di sana dimasak. Kita yang kerjakan baru kita bawa ke sana. Itu yang paling utama. Karena